Hai, perkenalkan, nama saya Cintami Adu. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen kelas A. Apakah teman-teman pernah merasakan ketakutan secara berlebihan atau kecemasan secara berlebihan terhadap sesuatu? Nah, ketakutan atau kecemasan secara berlebihan itu terhadap sesuatu, itu artinya fobia. Ada beberapa jenis dari fobia. Contohnya ada fobia pada darah, pada ular, kucing, pada ketinggian, dan lain-lain. Namun, pada DSM-5 hanya ada 3 jenis fobia. Yang pertama ada fobia spesifik, dan yang kedua ada fobia sosial, dan yang ketiga ada agorafobia. Tapi pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan ketiganya. Namun saya akan menjelaskan satu saja, yaitu fobia sosial. Apa sih fobia sosial itu? Dan apakah ada cara untuk menanggulanginya? Fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial adalah kecemasan atau ketakutan berlebihan terhadap satu atau lebih situasi sosial yang membuat individu harus berhadapan dengan penilaian orang lain. Misalnya, berbicara di depan umum, buang air di kamar mandi umum, atau makan atau menulis di depan umum. Kalau kita gugup atau takut atau cemas ketika berada di banyak orang atau takut berbicara di depan orang, itu artinya kita fobia? Berikut ada 10 kriteria diagnostik untuk gangguan kecemasan sosial. Yang pertama, ketakutan atau kecemasan yang spesifik pada lingkungan sosial di mana seseorang merasa diperhatikan, diamati, atau diteliti. Pada orang dewasa, hal ini dapat mencakup kencan pertama, wawancara kerja, bertemu seseorang untuk pertama kalinya, menyampaikan presentasi lisan, atau berbicara di kelas atau rapat. Pada anak-anak, perilaku fobia atau penghindaran harus terjadi dalam lingkungan dengan teman sebaya, bukan dalam interaksi orang dewasa, dan akan diekspresikan dalam bentuk tekanan yang sesuai dengan usianya, seperti meringis, menangis, atau menunjukkan rasa takut untuk ketidaknyamanan yang nyata. Yang kedua, biasanya individu akan takut bahwa mereka akan menunjukkan kecemasan mereka dan mengalami penolakan sosial. Dan yang ketiga, interaksi sosial secara konsisten akan menimbulkan kesusahan. Dan yang keempat, interaksi sosial dihindari atau ditanggung dengan susah payah dan enggan. Dan yang kelima, ketakutan dan kecemasan akan sangat tidak proporsional dengan situasi sebenarnya. Dan yang keenam, ketakutan, kecemasan, atau tekanan lain seputar situasi sosial akan bertahan selama 6 bulan atau lebih, dan 7, menyebabkan ketekanan pribadi dan gangguan fungsi dalam satu atau lebih domain seperti fungsi interpersonal atau pekerjaan. Dan yang kedelapan, ketakutan atau kecemasan tidak dapat dikaitkan dengan kelainan medis, penggunaan narkoba, atau efek samping pengobatan, atau yang ke-9, gangguan jiwa lain. Dan yang ke-10 terakhir, jika terdapat kondisi medis lain yang dapat menyebabkan individu menjadi terlalu sadar diri, misalnya bekas luka di wajah yang menonjol, ketakutan dan kecemasan tersebut tidak berhubungan atau tidak proporsional. Apakah ada cara penanganan fobia sosial? Penanganan oleh psikolog yaitu dengan cara 1. Exposure terapi. Secara perlahan memaparkan diri dengan objek atau situasi yang memicu fobia. 2. Cognitive restructuring. Dibantu oleh profesional, klien akan mengidentifikasi pemikiran otomatis yang keliru dan mengubahnya. Gangguan kecemasan atau fobia kecemasan juga bisa diobati dengan terapi perilaku kognitif CBT dan atau pengobatan seperti antidepresan. Biasanya inhibitor reuptake serotonin selektif
yang juga dikenal sebagai SSRI atau beta blocker. Sekian pembahasan singkat dari saya tentang fobia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.